Nah, di pernikahan itu pastinya kan nggak jauh-jauh sama permasalahan rumah tangga, terus cobaan ekonomi, banyak juga perselingkuhan gitu kan, dan macam-macam lah gitu. Bagaimana kita bisa melampaui atau menyikapi kejadian-kejadian itu gitu. Menikah satu-satunya itu tujuannya untuk membangun diri, memperbaiki diri. Ya oke, menghasilkan keturunan, ya rumah tangga, tapi salah satu tujuan yang penting itu memperbaiki diri. Karena Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih, salam cinta damai, namaste, nama budaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel ini dengan saya Rifong. Yang penting siapa sayanya, yang penting apa isi dan pesannya. Yang penting kita sama-sama mau belajar, diskusi, berbagi pengalaman. Kembali lagi kita di sini dengan Mas Roni. Oke, topik kita mau bahas soal pernikahan. iya, karena tadi kita baru saja ambil video juga terkait parenting ya. Parenting di mana konsep di RBB itu ada best building achievement, ada happiness parenting. Kemudian di pernikahan itu ada langgeng. Nah, parenting itu kan anak itu kan dihasilkan dari pernikahan nih yang normal gitu. Makanya kita lanjut langsung ke konsep pernikahannya. Oke. Jadi gimana pernikahan? Alhamdulillah sepanjang perjalanan baik gitu ya, banyak pembelajaran yang bisa ada hikmah yang bisa kita pelajari gitu ya. Sapi rasain. Asik. Gitu. dulu sempat bermasalah. Masalah dan saya menjadi saksi bagaimana permasalahan itu bersyukur menjadi baik-baik ya. Baik saja ya. Justru dengan semua kejadian yang sudah dialami itu, justru saya berterima kasih dengan semua kejadian, dengan apapun yang terjadi gitu. Iya ya, apapun yang terjadi ya. Jadi dalam konsep langgeng gitu ya, dimana salah satu yang utama itu kan komunikasi gitu kan ya. Komunikasi itu penting banget. Bagaimana kita berkomunikasi dengan niat baik, dengan tujuan kasih gitu ya, tujuan untuk memberikan cinta kasih. Jadi berkomunikasi itu tidak egois, tapi bagaimana kita ingin memberikan yang baik bagi orang-orang di sekitar kita kasih, termasuk pasangan. Nah, parenting itu yang tadi kita bicarakan, itu kan salah satu yang harus diperbaiki kan diri sendiri, kemudian relasi pasangan. Nah, di sini kami dari RBB bekerja sama dengan Perjalanan Rasa untuk menjalankan program ini, sehingga program ini nantinya bisa lebih bermanfaat lah buat masyarakat. Komunikasi untuk relasi, kurang lebih gitu sih. Kira-kira ada yang mungkin ditanyakan atau di-sharingkan nggak? Nah, ini kita perlu berbagi, belajar gitu. Ini jarang banget diangkat gitu lah pembahasan pernikahan gitu, apalagi menyangkut suami istri gitu. Kayaknya seolah-olah itu urusan private, itu urusan pribadi. Jadi kayaknya kita jarang menemukan ilmu-ilmunya lah gitu. Nah, di pernikahan itu pastinya kan nggak jauh-jauh sama permasalahan rumah tangga, terus cobaan ekonomi, banyak juga perselingkuhan gitu kan, dan macam-macam lah gitu. Bagaimana kita bisa melampaui atau menyikapi kejadian-kejadian itu gitu. Iya, kalau dalam konsep basic achievement yang diharapkan semakin dipenuhi adalah kebahagiaan, yang dikurangi adalah kesenangan ya, rasa bahagia, rasa senang. Nah, hal-hal yang terjadi itu biasanya kan karena orang ingin enak, ingin senang, ingin nyaman, ego diri diutamakan gitu ya. Contohnya pada saat masalah ekonomi terpuruk, gak punya uang, sehingga merasa tidak nyaman karena kesenangannya hilang gitu. Dia nggak bisa hidup enak, nggak bisa idealismenya anak sekolah di sini,
harus ada uang. Padahal anak nggak sekolah tuh masih bisa hidup sebetulnya kan. Betul. Jadi idealisme diri itu memenjarakan pikiran sehingga menjadi ledakan gitu. Ada perbedaan pendapat. Kemudian selingkuh kan karena dia melihat wah gila tanggal lebih jauh, udah bosen. Kesenangan gitu. Iya, Semuanya kesenangan. Betul. Habis itu saya maunya kamu izin kasih tahu karena ego pribadi gitu. Pengen ngontrol Kamu harus izin soal ya, itu hal-hal kesenangan. Nah itu yang perlu disadari dulu bahwa kesenangan itu sangat menjerumuskan, sangat merusak dimanapun termasuk dalam hubungan pernikahan. Nah untuk mengalihkan itu hanya ada kebahagiaan di mana segala hal itu ada tujuan baik dan ada maksud baik gitu. Nah tujuan pernikahan ini kok coba ya kalau dalam best building achievement itu menikah satunya itu tujuannya untuk membangun diri gitu, memperbaiki diri. Ya oke, menghasilkan keturunan, ya rumah tangga, tapi salah satu tujuan yang penting itu memperbaiki diri. Karena dengan pernikahan berbagai masalah akan muncul banyak sekali. Bosan berbeda pendapat sehingga itu sarana untuk memperbaiki diri yang sangat efektif sebetulnya. Justru itu paling esensial gitu ya. Harusnya memperbaiki diri, bukan memperbaiki pasangan gitu. Nggak ada jalan yang lain. Tapi dengan memperbaiki diri diharapkan yang lain akan ikut terbangun. Jadi itu yang perlu disadari sih semua orang, termasuk kita nih suami. Mudah-mudahan nanti istri-istri pada ikut podcast ya. Ini perdana. Sekarang istri-istri pada nggak mau ya? Pada nggak mau. Suami-suami dulu yang maju. Oke, kira-kira gitu kok. Jadi kalau lo gimana dulu pada saat ada masalah sehingga bisa adem ayem kembali, itu kira-kira apa yang bisa disarankan? Ternyata gitu setelah saya alami sendiri gitu yang nggak, kalau dengar kata orang apalagi kita nonton film gitu, kita sudah tertanam di konsep kalau pernikahan tuh yang bagus segini, rumah begini, mobil begini, anak begini. Ternyata itu semua konsep-konsep yang ada di pikiran kita sendiri gitu. Selama mengalami semua yang menurut kebanyakan orang nggak enak gitu, ternyata permasalahannya nggak gimana, bukan siapa sih, pikiran kita sendiri sih gitu. Bahkan bisa yang kita bilang sendiri itu nggak enak, diam itu menderita gitu, enggak juga kok gitu. Justru itu pintu pertama kita untuk ngebuka lebih mengenal diri kita sendiri gitu. Ternyata aku bukan yang pikiranku gitu, aku bukan perasaan aku gitu. Disitulah mulai menyadari gitu bahwa sebenarnya semua karena konsep pikiran kita sendiri gitu. Iya sih, itu yang tadi dibilang sih terkait dengan ego diri, idealisme diri. Yang mana pada saat kita bisa melampaui ini kita memperbaiki diri kan. Iya, jadi memang tadi yang disebutkan bahwa manusia mengejar kesenangan termasuk pemenuhan idealisme diri, ego diri itu terjadi kok di gua juga, di lu juga, di orang-orang lain. Tapi bagaimana kita sadar itu agar idealisme diri, ego diri itu bisa diredam sehingga kita memperbaiki diri jatuhnya kan. Kita mengalah itu bukan berarti mengalah terus-terusan, tapi kan ada hal yang dibangun dengan konsep pemahaman itu gitu. Jadi mudah-mudahan pernikahan ini semakin menyadarkan bahwa kita harus memperbaiki diri sendiri sehingga idealisme diri, ego diri itu bisa ditekan, dan tujuan kita utama dalam hidup kan yaitu menjalankan peran sebaik-baiknya dan menjadi orang sebaik-baiknya, bukan menjalankan otoriter sebaiknya gitu. Otoriter ke pasangan dan mengubah pasangan bukan gitu ya, tapi dulu, diri kan. Dulu kita juga aku juga pernah begitu mas gitu. Aku justru gimana caranya ini agar kontrol lah gitu, megang karena menurut kita ini yang baik gitu ya. Gitu. Jadi apapun kondisinya aku yang paling benar gitu. Iya. Tapi gini, memang agak dilematis pada saat pasangan kita melakukan hal yang menurut kita nggak baik ya. Entah itu secara etika, moral atau agama. Tapi tugas kita hanya mengingatkan sih, sembari terus memperbaiki diri gitu loh. Karena keteladanan dan perbaikan diri itu jelas yang akan sebenarnya bukan akan mengubah, karena yang mengubah juga Tuhan ya, bagi yang percaya Tuhan dan
ada keberadaan Tuhan, kita hanya menjalankan peran. Itu sih, mengingatkan jelas, mengarahkan jelas, tapi tidak memaksakan. Kita harus ikhlas. Nah, itu kunci salah satu yang penting banget dalam pernikahan, karena perceraian kan makin banyak tuh. banyak Yang tercatat makin banyak, yang tidak tercatat juga tentu saja tampaknya makin banyak dan memprihatinkan sih. Nah, di sini si Bro Rico ini akan membahas juga terkait aktivitas seksual suami istri, tapi nanti di konten yang lain ya, ya. kita akan kupas lebih Iya, dalam. dan mungkin khusus ya, Khusus. tidak vulgar. Nanti ada mungkin grup sendiri atau gimana, saya nggak tahu konsepnya. Kemudian kita juga akan banyak membahas ini persiapan untuk menikah gitu. Ya. Pembekalan pernikahan itu Betul. betapa pentingnya, sehingga dalam mencari pasangan itu benar-benar bukan karena emosi, karena idealis yang menyesatkan, benar-benar yang ditunjukkan. Karena buat yang percaya, balik lagi ya, karena kita beragama percaya adanya Tuhan, itu diarahkan. Seorang mendapatkan seharusnya orang yang tepat ada gitu. Tapi kebanyakan karena tampaknya ya, karena didorong oleh emosi semata, penikmatan kesenangan semata, itu bukan kebahagiaan itu, makanya banyak orang istilah salah pilih. Nah, setelah salah pilih itu umpama, tetap aja kan direstui istilahnya Ya. dalam agama, tapi itu tetap diperjuangkan sih, akan dibikin baik sih sebetulnya, walaupun mungkin lebih berat dibandingkan orang yang mendapatkan benar-benar yang ditunjukkan Tuhan untuk menjadi pasangan. Itu mungkin kita akan bahas ya. Betul. Kita akan bahas pembekalan. Ini gitu sih. Oke, mungkin ada closing statement, pesan-pesan. Ya, intinya pernikahan itu adalah perjalanan bagi seseorang yang terpanggil untuk menikah, di mana itu adalah kesempatan emas untuk memperbaiki dirinya sendiri, menjadi manusia yang lebih baik, dan ditemani oleh seorang nantinya yang awalnya mungkin menggebu-gebu ya, rasa cinta itu kan menggebu-gebu. Sementara kalau best friend itu cinta itu sebenarnya sikap untuk memberikan yang baik dan terbaik pada pasangan, bukan rasa gitu. Rasa itu kalau dalam best friend diartikan kesenangan yang sangat amat. Itu tidak hanya dari manusia, tapi dari barang, dari apa, itu biasanya juga menggebu-gebu, tapi memang kondisinya berbeda. Kalau manusia tuh ada libido, ada apa, jadi ada hasrat seksualnya juga, jadi berbeda. Nah, bagaimana nantinya orang itu akan menjadi teman dan tim dalam menjalankan tujuan ini, apapun itu sampai akhir manusia, karena itu yang diharapkan terjadi, walaupun dia buruk ya kita belum merasakannya, tapi kita mempunyai empati pada saat orang atau mendapatkan pasangannya yang ternyata berperilaku yang sangat buruk gitu. Tapi pada saat kita mempertahankan sebaik-baiknya dengan kita merendahkan hati, kita beribadah dengan baik, dan itulah salah satu kesempatan untuk memperbaiki diri lebih lagi sih. Itu konsepnya sih ke arah sana, tapi kita nggak tahu ya secara detail, masalah tiap orang berbeda. Tapi arahnya dari program ini menuju ke sana. Jadi pernikahan adalah suatu yang sangat-sangat berat sih sebetulnya, tapi mulia. Berat tapi mulia. Itu kurang lebih gitu. Oke, begitu ya teman-teman. Siapapun yang datang ke kita, mau datang pergi, setiap detik, setiap jam adalah jam pelajaran di dunia ini gitu. Siapapun yang datang adalah pasti membawa pesan, gitu. Nggak ada yang kebetulan. Terima kasih, kiranya bermanfaat. Assalamualaikum.